Puji Tuhan. Kami persilahkan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya udah. Terima kasih. Kita bersyukur ya saudara. Kita buka hati kita seluas-luasnya untuk firman. Karena kita butuh firman saudara. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betapa besar kasih karunia-Mu bagi kami. Kau memanggil kami dari kegelapan Tuhan. Kau memilih kami menjadi milik yang berharga di mata-Mu. Kau tebus kami dengan darah dan nyawa-Mu. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada Tuhan yang memberi kami kehidupan. Terbukalah kiranya mata rohani kami, sehingga kami melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hari ini firman-Mu, bagaimana Engkau rindu kami semua yang sudah diselamatkan untuk dibentuk menjadi murid-Mu Tuhan. Kami percaya setiap hati rindu menjadi murid. Karena muridlah yang bisa bersama guru selama-lamanya. Muridlah yang bisa menceritakan kebesaran daripada guru. Itulah Yesus, Tuhan dan guru kami. Terima kasih. Lewat firman-Mu ini berubah cara berpikir kami. Lewat firman-Mu ini tujuan hidup kami fokus kepada perkara yang kekal. Sebab firman mengatakan dunia ini sangat sementara dan fana. Hanya sebentar kami singgah. Tuhan tolong gereja giat Tuhan. Ini gereja-Mu, tubuh-Mu yang Kau bangun. Untuk menjadi tubuh yang kuat. Dipenuhi dalam kepenuhan Kristus. Menjadi berkat, menjadi garam terang. Dan pada waktu Kau datang kedua kali, tubuh Kristus ini diangkat. Untuk bersama-sama dengan Engkau di kekalan. Itu tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hanya oleh kasih karunia-Mu aku boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bermohon Tuhan meneguhkan firman-Mu. Hingga firman-Mu ini menjadi dasar iman kami. Dasar iman yang benar-benar disertai dengan taat dan mengasihi Tuhan. Inilah doa kami dan kami percaya firman-Mu itu hidup di hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa ibadah. Terima kasih Tuhan, dan semua kita yang mengasihi Tuhan berkata amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Ya, salam saudara. Tuhan Yesus baik ya. Ya, sangat baik saudaraku ya. Dengan anugerah Ibu Tobing 56 tahun. Ya, 56 tahun murid. Bukan umurnya 56 tahun ya. Umurnya 79. Ya, 56 tahun mengikut Yesus, mengiring Yesus jadi murid Yesus. Ya. Tentu banyak suka dukanya saudara ya. Karena itu kenyataan, dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dunia ini tempat di mana kita berjuang. Dan puji Tuhan kita tidak berjuang sendiri lagi karena kita punya Yesus saudaraku. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus, kita punya gereja, kita punya darah Yesus, kita punya kuasa. Itu sebabnya Tuhan berkata di kayu salib, already finished. Sudah selesai. Artinya sudah selesai apa yang saudara dan saya butuhkan untuk bisa setia sampai kita ke sorga. Sudah selesai. Tinggal kita belum selesai. Inilah makanya kita diproses menjadi murid. Kenapa kita harus jadi murid? Karena itu panggilan Tuhan loh saudara. Mari kita lihat dalam Matius 28 ya. Ayat 19 sampai ayat 20. Saudara bisa tayangkan ya. Kita baca bersama-sama ya. Ini tema firman Tuhan karena ini perintah agung, perintah dari Tuhan kita. Mari kita sama-sama baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kami kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Nah, firman ini sudah sering kali kita dengar ya. Tapi minta Roh Kudus memberi pewahyuan bagi kita supaya kita benar-benar hidup di dalam firman ini, saudara. Ya, ini perintah agung. Jadi perintah agung artinya perintah yang sangat penting menentukan kehidupan kekal kita semua. Saudaraku, dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Nah, inilah
Tujuan Tuhan, ajar mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus dengan Roh Kudusnya menyertai kita semua sampai akhir zaman. Nah, jadi ini perintah agung, jadi saudaraku, tidak boleh kita abaikan. Semua kita yang rindu ketemu Tuhan di sorga, kita harus ikut di dalam perintah agung. Jadi bukan tugas gembala sidang, hanya tugas dari penginjil atau tugas dari pemimpin-pemimpin dalam sidang, tapi tugas tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan, saudaraku. Amin. Ya, harus jadi murid. Dan kapankah kita mulai dimuridkan? Setelah kita percaya dan dibaptis. Baptisan itu sakramen, tanda kita, saudaraku, punya komitmen bahwa kita bukan hanya percaya, tapi menenggelamkan kita dalam hidup yang lama, bangkit dengan kuasa Roh Kudus, bangkit bersama Kristus. Untuk apa artinya? Untuk dibentuk menjadi murid. Nah, itu artinya baptis baru ajar, kan gitu saudara ya. Nah, jadi kita ini harus semua rindu dan mengerti, saya harus jadi murid. Amin. Siapapun kita, baik anak-anak balita, baik anak sekolah minggu, semua diproses menjadi murid, saudaraku. Karena itu panggilan tuh. Nah, panggilan Tuhan ya. Kenapa perlu, nanti kita lihat, kok perlu banget sih jadi murid? Kenapa udah selamatkan kok repot banget? Perlu sekali saudara, kita punya dasar pengertian sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, saudara ya. Karena banyak juga ajaran-ajaran yang gereja-gereja sekarang udah tahulah semua. Artinya hyper grace ya, Injil prosperity. Pendeknya bukan Injil yang murni lagi. Ya, menawarkan kenyamanan, kekayaan, nggak apa-apa buat dosa. Tuhan kan sudah mati menebus kita, merendahkan saudaraku, kasih karunia. Makanya kita perlu dimuridkan, saudara. Amin. Tidak seperti itu rencana Tuhan. Maka katanya setelah lahir baru roh kita, sejak itulah setelah dibaptis kita seperti dikatakan, apa beda murid, apa dengan bedanya dengan pengikut? Beda, saudara. Kita melihat dalam Yohanes 6, saudaraku, itu panjang itu ayatnya ya. Dikatakan berbondong-bondong orang mengikut Yesus. Kemana Yesus berjalan? Berbondong-bondong, ribuan, puluhan ribu ya. Seperti di dalam Injil Matius 14, ada 50.000 orang ikut dia. 5.000 laki-laki dikatakan ya. Nah, tentu istri dan anak-anak atau saudaranya. Ya, lebih kurang 50.000. Begitu saudaraku. Apakah 50.000 itu semua saudaraku menjadi murid? Tidak. Waktu Yesus mengajar mereka, di dalam dikatakan, saudaraku, kamu ikut aku kan karena kau kukasih roti, kata Tuhan. Tersinggung mereka. Jadi kita kalau jadi murid nggak boleh tersinggung, amin. Karena waktu Tuhan bilang gitu, Tuhan menguji, mau diproses, mau ikut aku karena roti, karena berkat, atau minta kesembuhan, atau motif yang lain, atau mengikut Tuhan karena mengerti, mengenal, memang Tuhan itu juru selamat, Bapak kita. Tanpa dia kita ikut, binasa kita, saudara. Amin. Walau sudah lahir baru, waktu lahir baru, roh kita yang lahir baru. Ya, jiwa kita masih kodrat dosa. Tubuh kita ini suka buat dosa. Kecenderungan berbuat dosa, makanya harus jadi murid supaya jangan kandas imannya di tengah jalan. Haleluya. Kita nggak tahu loh, ini zaman tambah-tambah jahat, saudaraku. Dan manusia di gereja suka kali, saudaraku, cerita dongeng ya. Artinya yang menyenangkan telinga. Kalau pengajaran tentang bertobat, menyangkal diri, tutup telinga mereka. Itu kan satu tipu daya. Itu sebenarnya tidak dapat disangkal, tidak dapat ditawar. Setiap kita giat, pastikan aku harus jadi murid Yesus. Aku harus jadi murid Yesus. Karena walaupun murid itu menderita, jaminan ke sorga Tuhan jamin. Firman menjamin. Apapun nanti terjadi, antikristus, entah apapun namanya, dunia bertambah jahat, pastikan kalau kita menjadi murid, guru membela kita, saudaraku. Guru menopang kita, itu Yesus guru kita. Amin. Tidak dia biarkan, dia berkata, aku senantiasa menyertai kau. Itu janjinya. Maka semua kita ini harus menjadi murid. Amin, saudaraku. Nah, jadi apa definisi murid? Murid itu seorang yang sudah lahir baru oleh karena kasih karunia Tuhan, saudaraku. Kemudian mempunyai dedikasi. Dedikasi itu artinya mengabdikan diri kepada penguasa baru, yaitu Yesus. Bukankah Alkitab berkata 1 Korintus pasal 6, 19 ayat 20,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini baik Roh Kudus? Dan Roh Kudus tinggal dalam kamu. Bahkan aku, kata Yesus, telah membeli kamu dengan harga yang lunas, yaitu dengan darahnya dan nyawanya. Dan tidak tahukah kamu bahwa kamu, saudara dan saya, bukan milik kita lagi diri kita. Pemilik kita, Yesus 100%. Dia 100%. Tetapi demikian besar kasih Tuhan, kepemilikan yang 100% ini, dia tidak menjadikan untuk otoritas terhadap saudara dan saya. Beda dengan iblis. Iblis kalau menjadi pemimpin dalam kita, dia mau membunuh, membinasakan, dan menguasai kita dengan tujuan ke neraka. Tapi Yesus yang sungguh-sungguh, saudaraku, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari maut kepada hidup, memberikan kita pengharapan baru. Setelah itulah Tuhan memproses saudara dan saya menjadi murid sejati bagi Tuhan. Haleluya. Murid artinya yang mengiring Tuhan baik senang atau susah. Yang menaruh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Mungkin waktu saudaraku senang kita nggak begitu susah untuk percaya. Tapi waktu susah seperti kisah Rasul, apakah saudaraku mereka itu menyangkal iman? Tidak. Kita lihat rasul-rasul mati martir kecuali Yohanes yang dikasih Tuhan. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka sudah jadi murid, saudaraku. Di Tiongkok menjadi Kristen gak mudah. Mereka dipenjara. Kenapa mereka tidak menyangkal iman mereka? Karena mereka terus diproses menjadi murid. Murid tidak akan pernah goncang oleh ancaman, baik kematian, baik maut, kemiskinan, aniaya, derita. Murid berdiri teguh. Bahkan semakin digoncang, murid makin dewasa. Dan ini harus fokus kita, saudara. Mendedikasikan. Kalau pengikut atau namanya fans sekarang ya. Banyak kan sekarang gereja yang mega church ya. Saya pernah saudaraku masuk gitu. Wah, besar banget ya. Kita tidak kenal saling mengenal ya. Puluhan ribu. Itu udah di Jakarta, kalau kami dulu di Korea sampai saudaraku ratusan ribu. Gerejanya pun berapa tingkat. Gak kenal. Nah saudaraku, demikian saudaraku banyaknya manusia. Tetapi apakah mereka benar-benar murid? Itu tanda tanya. Dan itulah yang sekarang menjadi beban gereja, saudaraku. Supaya kita benar-benar kerajaan Allah ditegakkan lewat tubuh Kristus ini, gereja. Sehingga apapun, saudaraku, tidak bisa menggoncang gereja. Kerajaan Allah tidak bisa digoncang. Karena kerajaan Allah penguasanya Yesus dan saudara dan saya, murid-muridnya. Berdiri teguh di dalam iman. Haleluya. Dedikasilah. Saudara tidak boleh semau-maunya kita ikut Tuhan. Ya. Mari kita hari ini mengecek. Saudaraku kan saya lihat banyak kali orang, oh saya cek darah gitu banyak ya. Banyak. Kadang cek berapa kolesterolnya, tensinya, asam uratnya, kadar gula ya. Orang senang gitu ya. Apalagi kalau udah berumur seperti saya. Oh kalau bisa tiap 3 bulan. Nah begitulah mereka pedulinya dengan tubuhnya. Ya, bagaimana? Karena kondisi dari itu menyatakan kesehatan dari seorang manusia, begitu kan? Tapi pernahkah kita mencek kita ini, rohani kita? Belum tentu ya. Tapi hari ini coba cek, saudaraku. Benarkah saya murid, sedang dimuridkan, dan terus bertumbuh menjadi murid? Mari kita lihat ayatnya. Bagaimana? Supaya kita tahu. Bagaimana kondisi iman kita? Bagaimana? Apakah kondisi iman kita seperti cek tensi itu harus 120-80 atau udah 80-80 itu tinggal mati aja ya kan saudara? Karena jantung nggak bisa bergerak saudaraku kalau tensinya 80 ya. Ataukah gulanya sudah 500 tinggal nunggu stroke aja. Asam uratnya udah 12 tinggal terseok-seok jalannya. Saudaraku, manusia sangat peduli dengan tubuh. Tapi menyedihkan anak-anak Tuhan kurang tanggap dengan kondisi rohaninya. Apakah saya murid sejati, terus bertumbuh, stagnasi, terus berubah, terus menjadi seperti Kristus? Perlu kita evaluasi, kita cek. Amin. Dan jangan terlalu pede ya. Ya kan? Karena orang, aku sehat kok. Ternyata waktu di tensi 200. Karena tidak semua orang yang hipertensi mengalami gejala. Itu bahayanya, silent killer itu. Jadi hati-hati juga setan yang menyaman-nyaman kita, nggak apa-apa. Kau kan masih beribadah. Oh, kau kan masih ngasih persembahan. Kau kan masih melayani, nggak apa-apa.
Padahal sudah kondisi merawankan. Bagaimana kita mengetahui? Sangat mudah saudaraku. Sepanjang kita mau mengecek. Amin saudara. Mazmur 139 ayat 23-24. Nah ini permintaan Daud. Itu sebenarnya Daud walaupun jatuh bangun dalam dosa. Tetapi Tuhan berkata, aku mendapati Daud bin Isai yang berkenan kepadaku. Kenapa? Walaupun Daud pernah berbuat dosa yang besar, berzina dan membunuh, tetapi Daud mempunyai kondisi hati yang selalu takut dan hormat akan Tuhan. Mendedikasikan walaupun dia orang raja, bahwasanya Tuhan itu yang benar, dia nggak ada apa-apa. Sikapnya terhadap dosa sama seperti apa kata firman. Beda dengan Raja Saul. Kondisi hatinya nggak benar, sombong. Pada waktu ditegur oleh Nabi Samuel, saudaraku, karena Saul tidak membunuh lembu-lembu yang gemuk, bahkan menyisakan Raja Agag, lalu Samuel berkata kepada Saul, apakah kau pikir persembahan itu berkenan kepada Tuhan? Bukankah itu tanda hatimu berontak kepada Tuhan? Kau pikir Tuhan suka persembahanmu itu? Mana lebih berkenan kepada Tuhan? Patuh kepada firman-Nya atau kau mempersembahkan lemak-lemak domba dan lembu yang tambun? Katanya saudaraku, pembandel menolak firman Tuhan tidak taat itu sama dengan dosa menyembah terafim. Jadi hati-hati yang namanya saudaraku hati. Karena hati ini bisa menipu. Yang bisa tahu kondisi hati dan jiwa hanyalah Roh Kudus dan firman. Ini cermin. Dan Roh Kudus siap warning. Bukankah Roh Kudus Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa? Haleluya. Saya merasa bisa saja saya benar. Apalagi kalau saya sombong. Saya merasa no problem. Saya masih diurapi. Urapan dengan karakter, dengan saudaraku, pertemuan beda. Urapan itu karunia Tuhan, bisa diambil kayak Simpson. Diurapi oleh Tuhan, bisa membunuh orang Filistin 100 orang. Bisa saudaraku mengambil pintu gerbang. Besi, satu tangan. Karena Roh Kudus mengurapi dia. Tapi Roh Kudus itu tidak permanen saudara. Dia diambil dari Simpson saudaraku, dan akhirnya dia buta. Kenapa? Dia tidak murid Tuhan saudaraku. Dia hidup semaunya, tidak punya dedikasi, tidak punya komitmen. Dia hidup semaunya. Kiranya itu jauh dari kita. Mari saudaraku kita lihat Mazmur 139 23 ya. Kita lihat ini. Bagaimana kita melihat kondisi hati saya, hati saudara. Jangan sampai saudaraku kita melenceng jauh. Ujungnya maut. Ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Jangan saudaraku. Keselamatan kita sangat mahal saudaraku. Dan saudara sudah di dalam track di mana Tuhan sudah memilih kita. Jangan sia-siakan. Amin saudara. Mari kita baca dan kitab hidup ini. Mengecek kondisi hati dan jiwa kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari kita lihat. Jangan dulu saudaraku. Ya lihat. Selidiklah aku. Berarti saudaraku kita harus rendah hati sebagai murid. Amin saudaraku. Untuk mengecek. Apakah saya pergi ke dokter berkata, tolong dokter cek. Lalu waktu dia minta ambil darah, nggak mau saya. Ya bagaimana saya tahu kondisi darahmu? Mungkin ada sel tumor, mungkin ada kuman-kuman. Nggak mau saya. Itu namanya kan nggak mau diselidik saudara. Tapi saya mau sehat, itu kan nggak mungkin. Tuhan itu ya dan amin, amin saudara. Kalau kita berkata Tuhan tolonglah aku kondisi ini, kupikirnya aku benar. Siapa yang tahu kondisi hati kita? Tentu penciptanya. Dan Roh Kudus siap menolong, amin. Sehingga kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, amin. Jadi saudaraku untuk mengecek, apakah aku ini memang mau dimuridkan Tuhan dalam gereja ini? Apakah aku sedang dimuridkan dan terus bertumbuh berubah? Itu saudara dengan Tuhan, jujur, terbuka, rendah hati. Itu harus menjadi prinsip hidup kita, amin. Kalau mau jadi murid, haleluya. Selidik aku Tuhan, itu murid. Selidik aku Tuhan. Nah kita buka hati kita. Mungkin ada yang dari di dalam ya kita nggak. Saya sering gitu saudara. Waktu saya bilang selidiklah aku Tuhan, kenalilah hatiku. Tuhan bilang diterangkannya saudaraku. Itulah Tuhan Yesus kita yang hidup saudaraku. Dan Tuhan menerangkannya dengan maksud tidak menuduh, tidak mendakwa, tapi untuk membereskannya.
Haleluya. Apakah itu dosa apapun saudaraku? Karena Tuhan itu terang. Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Selidikilah aku. Jadi saudaraku, setiap kita yang jadi murid, kalau enggak, kita enggak bisa tumbuh jadi murid. Stagnasi saudaraku. Mungkin saudara menerima pengajaran yang benar dari sidang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, saudara juga baca Alkitab. Tetapi tanpa hati yang bersih dan tanpa jiwa saudaraku yang mau berubah, dia enggak bertumbuh seperti pohon saudara, seperti bibit benih ditanam di semak belukar. Tumbuhkah? Tumbuh juga. Apakah berbuah? Tidak. Karena apa? Belukar itu apa saudaraku? Membunuh benih firman itu, mencekik dia. Begitulah juga firman yang kita dengar. Firman yang benar, firman yang murni. Tetapi tidak jatuh ke hati yang rusak. Hati yang masih menyimpan dosa. Bagi Tuhan, kalau kita berdosa, dia enggak heran. Karena memang dia mau mengampuni kita. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita mau terbuka? Karena kita mau menjadi murid. Dan kita mau tiap hari berubah. Waktu di kotak-katik Tuhan tentang dosa kita, kita tidak gengsi saudaraku. Atau seorang menegur kita akan dosa kita, kita tidak marah. Itu tergantung pribadi kita. Tapi ketahuilah, bahaya benar kalau kita tidak menyelidik hati kita saudaraku. Bahaya. Marilah percaya firman Tuhan ini, amin. Selidiklah saudaraku. Selidiklah saudaraku waktu berdoa. Waktu baca Alkitab, waktu mendengar firman seperti ini. Waktu saudara tidur, waktu saudara merenung, Tuhan bicara kepada kita. Selidiklah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Siapakah yang mengenal hati saudara dan saya? Ya Tuhan, dia pencipta saudara. Kita pun bisa nggak kenal hati kita. Hati ini penipu saudaraku. Suka dia menipu, suka dia berbohong. Karena itu kodrat dosa memang. Tetapi selidiklah aku, artinya open minded, buka hati Tuhan. Kalau ada yang salah, selidik Tuhan. Nyatakan Tuhan, supaya aku jangan terus hidup dalam karena bahaya saudaraku. Tidak akan jadi murid kita. Bahkan pasti murtad dari jalan Tuhan. Kemudian saudaraku, kenallah pertama hatiku. Hati. Ujilah aku. Uji artinya Tuhan, kalau ada yang salah, kasih tahu di mana salahku. Itu hati. Itu kenapa? Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kuasa. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau enggak kita jaga hati kita, enggak bereskan hati kita, apapun yang kita terima enggak akan tumbuh saudaraku. Itu sebabnya ada orang berpuluh tahun, dia melayani, diurapi Tuhan. Tapi hidupnya enggak berubah. Tidak ada tanda-tanda murid. Itu di mana salahnya? Ya bisa salahnya, ya biasanya salahnya pribadi. Kenapa? Mungkin juga dia tidak menerima pengajaran yang benar. Banyak gereja-gereja hanya mengajarkan kenyamanan, kenikmatan hidup, tidak mengajarkan pertobatan. Ya tentu dia tidak tahu hatinya rusak. Tapi bagi kita, puji Tuhan, bukan kita membanggakan gereja Tuhan ini, kita bersyukur gereja ini berdiri di atas dasar firman yang murni, saudaraku. Haleluya. Ya. Dan Roh Kudus berdiam di tempat ini. Dan memang tubuh Kristus ini dibangun di atas dasar yang murni, bukan ada maksud agenda tertentu. Jadi saudara, bersyukurlah untuk tetap berjemaah di tempat ini, amin. Karena saudara berada di dalam tudungan kepala gereja Yesus. Bagian kita rendah hati aja, nggak ada perlu gengsi kita, karena semua kita ini belum sempurna, amin. Selidik aku, kenal aku, uji aku Tuhan hatiku. Nah, itu hatiku. Mungkin ada saudaraku, bukan Tuhan menunjukkan salah. Kadang-kadang Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Haleluya. Iya, bukan terus kalau kita uji selidik itu lalu saudara berkata, ya Tuhan itu kok apa banget ya, usil banget mau nengok apa. Enggak. Bukan, Tuhan itu enggak pernah usil. Tuhan itu peduli dengan kita saudara ya. Yang kemudian 24 pikiran. Mari kita lihat ya 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah ini lihat apakah jalanku serong ini, tuntunlah aku, itu dalam pikiran. Tadi hati. Di dalam terjemahan baru di sini saudaraku ya. Nah, ini terjemahan kedua. Di sini saudaraku saya bacakan ya. Ini kan terjemahan lain yang lama ya kan saudara ya. Alkitab kita yang biasa ya. Di dalam perjanjian ini terjemahan kedua ya, ini Alkitab kita yang juga lembaga Alkitab ya.
Mazmur 139, 23, 24 ini berbicara tentang hati dan jiwa. Karena inilah saudaraku sumber untuk kita bisa menjadi murid. Hati dan jiwa, hati dan pikiran ya. Mazmur 139 ya saudaraku. Saudara sabar ya. Ya. Nah, aku di sini ayat 39. Selidiklah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Ayat 24. Lihat apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalanmu yang kekal. Saudaraku, saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara. Pasti binasa walaupun sudah selamat lahir baru. Kita ini carang-carangnya dari pokok anggur. Apakah carang bisa berbuah sendiri tanpa melekat ke batang? Begitu juga kita, tanpa kita tinggal dalam firman, tinggal di dalam roh, kita nggak akan mungkin saudaraku serongnya jalan kita. Makanya saudaraku, seorang murid mempunyai dedikasi untuk terus menyelidik hati dan pikirannya, untuk terus seturut dengan ajaran gurunya yaitu Yesus. Beda dengan pengikut. Pengikut itu fans, penggemar. Ada maksudnya dia ikut, tidak tercapai maksudnya dia tinggalkan. Makanya banyak anak-anak gereja yang istilahnya yang banyak gereja itu ya, tapi kemana dia akhirnya nggak tahu karena nggak dimuridkan. Jadi jangan saudara keluar masuk cari gereja yang lain, saudara nggak bisa jadi murid. Ya benar ya. Kalau ada yang saudara nggak cocok di sini, jangan tinggalkan gereja ini. Karena dimanapun saudara bergereja, takkan pernah saudara cocok. Cocokkanlah diri saudara dengan firman. Jangan suruh firman mencocokkan diri dengan kita. Habislah kita. Haleluya. Makanya ikut Tuhan ini simple-simple aja kok saudara. Amin. Amin. Jadi itu. Jadi kalau murid itu saudaraku dia dedikasi, mengabdi, rendah hati, mau dia seperti Tuhan berkata, ikut aku katanya. Begitu kan Petrus dan Andreas ya, penjala. Lalu tinggalkannya lah jalannya. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Ditinggalkannya jalannya. Nah saudara jangan berpikir kutinggalkanlah pekerjaanku, kutinggalkan, enggak. Artinya tinggalkan cara hidup yang lama. Ikut bagaimana saudaraku, Tuhan kan 12 itu mengikut Tuhan, di mana Tuhan ada di situ dia. Untuk apa? Supaya Yesus mempunyai waktu bagaimana 12 rasul melihat bagaimana gurunya berdoa, gurunya mengajar, gurunya menolong orang yang kelaparan, mengusir setan. Istilahnya saudaraku, bagaimana Tuhan itu mendisplay, menyatakan dirinya, inilah aku. Nah sekarang Yesus nggak kita lihat kan saudara, tapi Yesus memanifestasikan dirinya lewat firman ini. Jadi kalau kita mau menjadi murid mengikut Tuhan, bergaullah dengan firman yang adalah Tuhan. Saudara, tetapkan hati saudara untuk walaupun belum mengerti, tetapi seperti Abraham, serahkan anakmu Ishak, bunuh, berikan persembahan kepada. Nah, jadi iman seorang murid adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Iman tanpa perbuatan kosong. Jadi mari iman kita yang berkumpul di tempat ini bukan hanya percaya, aku percaya Tuhan, tetapi datang masalah, bimbang. Dan Tuhan izinkan masalah untuk apa saudaraku? Untuk membuktikan benarkah iman saudara itu? Benarkah saudaraku percaya kepadanya sepenuh hati? Atau kalau suasana baik-baik baru percaya saja? Dan ketahuilah dunia ini tidak baik-baik saja. Lihat pemerintah, saudara mau bikin apa? Dolar udah hampir 19.000. Semua orang pada ngeluh. Berontak pun kita, demon pun kita nggak bisa. Bergantung kita sama Tuhan yang sumber hidup kita. Ya, nggak bisa. Siapapun presiden nggak jamin saudaraku. Bersandar kepada Tuhan sumber hidup. Itu kita nggak ada jalan lain. Itu sebabnya dedikasi, loyal lah, setialah dalam sidang Tuhan ini, amin. Karena ini tubuhnya, haleluya.
Suka nggak suka, saudaraku, itu membentuk kita untuk rendah hati. Jangan merasa diri hebat. Yang hebat hanya Yesus. Kita tetap orang debu belaka. Hanya oleh anugerahnya kita diangkat. Pinter kita nyanyi, bisa berkhotbah. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Itulah murid. Kita ikut teladan Yesus. Yesus selalu meninggikan Bapaknya. Iya kan saudara? Nah, maka kita ikut teladan Yesus. Jadilah murid. Dedikasi, komitmen. Setia sampai akhir. Haleluya. Kenapa kita perlu dijadikan murid? Pertama, jaminan keselamatan kita. Haleluya saudara. Jadi murid apa saudara? Jaminan. Coba kita katakan kepada diri kita, saya harus jadi murid karena itu satu-satunya jaminan keselamatan saya. Saya harus jadi murid karena itu satu-satunya jaminan keselamatan saya. Amin saudara. Karena menjadi murid, di mana ada guru, di situ kan ada murid. Kan kata Tuhan, waktu nanti aku datang, aku akan menjemput engkau kan. Siapa yang dijemputnya? Murid. Bukan dijemputnya fans atau pengikut. No. Murid saudara. Yang sudah terbukti iman percayanya. Sudah terbukti dedikasinya. Sudah terbukti ujiannya. Abraham diberikannya anaknya. Waktu mau dibunuh gini, stop. Aku tahu sekarang bahwa engkau mencintai aku lebih dari anakmu. Ikut Tuhan gak boleh saudaraku. Mendua hati. Amin. Jadi jaminan supaya saudaraku bahwasanya keselamatan adalah melalui pemuritan. Ya kan sadar. Haleluya. Itu. Jadi kalau saudara mau nanti ketemu Tuhan di sorga, nggak ada jalan pintas, harus jadi rela dimuridkan, mau dimuridkan. Nggak boleh saudaraku semau-mau kita di dalam tubuh ini. Ada aturannya. Yang kedua, kenapa kita harus dimuridkan saudaraku? Supaya roh jiwa kita ini semakin sempurna. Seperti Kristus guru kita. Yaitu Matius 5 ayat 48. Apa katanya saudaraku? Hendaklah kamu sempurna seperti... Sempurna bukan seperti Yesus sekali. Artinya sempurna sampai nanti kita meninggal. Kita terus bertumbuh dalam proses pemuritan. Haleluya. Terus bertumbuh, terus berubah hidup kita. Amin saudaraku. Sesuai dengan standar Alkitab. Sesuai dengan karunia. Kalau memang karunia saudara 5 talenta, ya 10 dong. Karena terus bertumbuh. Haleluya. Jangan pula 1 talenta disembunyikan. Itu bukan murid. Tidak murid. Kalau murid itu 1 pun karunia, karena dia terus dimuridkan, 1 pun karunia itu digandakan. Nah makanya saudaraku, tidak ada jalan lain, harus jadi murid. Supaya bisa terus bertumbuh dan bisa terus berbuah. Berguna. Yang ketiga, ini poin besarnya saudaraku ya, supaya kita ini kembali kepada rencana semula. Jadi Tuhan itu melahirkan kita kembali, tidak stop, tidak. Jangan berpikir seperti itu. Begitu kita lahir baru, saudaraku, dibaptis, jadi disitulah proses pemuritan. Untuk apa? Supaya kita dikuduskan dan dimuliakan. Amin. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28-29. Yaitu kembali kepada rencana Tuhan sebelum Adam jatuh dalam dosa. Adam itu berkuasa. Adam itu adalah gambaran Allah. Ya, beranak cucu bukan artinya beranak cucu fisik. Artinya hidup ini membawa dampak. Orang-orang bisa selamat lewat hidup kita. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih, Roma 8 ayat 28. Sebab mereka semua yang dipilihnya dari semula, seperti saudara dan saya, ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus, yang sulung dari semua saudara. Jadi siapakah guru kita? Yesus. Siapakah teladan kita? Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah di sorga saudaraku ya. Dia meninggalkan firman-Nya. Jadi dimuridkan itu nanti kita lihat bagaimana cara-caranya dan mengaplikasinya ya. Jadi Roma 8 ayat 9, kita ini sudah dipilih Tuhan, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi saudaraku, foto apa namanya itu, kopi kita itu Yesus. Jadi untuk tahu bagaimana Yesus hidup, baca dong Alkitab. Amin. Bagaimana dia berdoa, muridnya ngantuk ya di Taman Getsemani ya, benar ya. Tapi akhirnya setelah penuh Roh Kudus gak ngantuk lagi kan. Nah itu bertumbuh. Kalau dulu pun pemula saya kalau ngantuk gini. Dulu belum ada handphone ya.
Enggak, belum ada. Jadi ngantuk gini, 5 watt terus ya. Tapi kalau melihat TV 100 watt. Wah, ini kedagingan kan. Terus saya ditegur Roh Kudus. Kamu jadi murid atau stop? Menjadi apa kau ini sekarang? Mau apa kau? Jangan tanggung-tanggung kata Tuhan. Nah, kami memang didrill dengan pengajaran-pengajaran yang sangat disiplin ya. Betul-betul dididik roh jiwa tubuh ya. Di nama ukur dulu pasar 5. Nah, jadi saudaraku yang kasih, mari saudaraku bahwasanya kita saudaraku ujung-ujung dari hidup kita jadi murid itu menjadi serupa dengan. Jadi kalau orang melihat kita, enggak melihat lagi kita istilahnya melihat kita lagi, mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Udah ditransfer kayak orang banyak uangnya di bank ya kan saudara? Kalau banyak uangnya di bank kan bisa ditransfer kan? Kalau nggak ada uangnya bisa ditransfer. Maaf ya, saldo tidak mencukupi. Kalau kita kaya dengan firman saudaraku, itulah kekayaan lebih dari uang yang kekal. Kaya dengan firman, kaya dengan kasih, kaya dengan kemurahan, kaya dengan kekudusan saudaraku. Kita mentransfer kemuliaan Tuhan itu ke sekitar kita. Hadirat Tuhan itu melimpah. Saya lihat bukan karena hebatnya kita, karena luar biasanya Roh Kudus firman itu mengubah seluruh keberadaan kita. Hingga gambaran Kristus itu nyata. Seperti Paulus berkata bahwa kita ini adalah suratan-suratan Kristus. Orang gak perlu, saudaraku dengarlah firman kayak orang saksi Jehovah ya kan? Gak perlu. Orang melihat senyum kita beda. Melihat tata kita berbicara lemah lembut. Enggak si panggaron kata orang Batak ya kan? Iya, kalau kita saudaraku bicara, orang bicara enggak kita sela. Kita tidak pernah meninggikan diri, hanya meninggikan Yesus. Tulus hati kita itu enggak bisa dibuat-buat, itu proses. Proses menjadi murid itu bukan setahun 2 tahun, tidak instan, tidak. Seumur hidup sampai Maranatha. Nah, ayat 28, jadi gambaran Kristus. Mari lihat seperti tadi katakan, ujilah aku. Tuhan, biarlah kalau aku ngomong, orang bisa melihat bahwa yang aku ngomong ini memberkati. Kalau aku bertindak, berkata-kata, setiap langkah perbuatan senyumku memancarkan kemuliaan-Mu. Itulah tujuan jadi murid. Amin saudara. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan Adam untuk memiliki kuasa dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa turunan Adam. Tetapi Adam gagal. Tuhan tidak pernah gagal, amin. Tuhan tidak pernah gagal, Adam yang gagal. Dan kita sebagai turunan daripada Adam yang penuh dengan dosa tapi dibebaskan dari dosa, jangan ada yang gagal di dalam rencana ini, saudaraku. Amin, haleluya. Jangan ada yang gagal, haleluya. Ya, jadi ayat 29 mari kita lihat ya saudaraku, kita dimuliakan. Nah ya, sebab semua orang yang dipilihnya dan semua mereka ditentukannya semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ayat 30 saudaraku, ini udah tadi. Supaya kita yang dipanggilnya, ditentukannya, semua yang dipanggilnya, ditentukannya, ya, mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang ditentukannya, dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka dimuliakan. Jadi prosesnya gini saudaraku, waktu kita masih berdosa, lalu kita minta ampun, kita dibenarkan. Haleluya. Oleh darah Yesus, tidak ada karena kebenaran saudara saya, tapi anugerah darah Yesus membenarkan kita, amin. Sehingga kita berkata Aba ya Bapa, karena Roh Kudus dimeteraikan. Setelah dibenarkan, inilah proses untuk saudaraku menjadi murid, kita dikuduskan. Bagaimana menguduskannya? Dengan merubah cara berpikir. Bagaimana menguduskannya? Dengan hati diserahkan kepada Tuhan sebagai pemilih. Dikuduskan artinya firman itu menguduskan kita. Jadi sebagaimana saudara mau mengubah cara berpikir, sebegitulah Tuhan bisa memproses pengudusan. Tuhan gak bisa maksa. Kalau saudara berkata aku mau begini, pikiranku banyak sekali, pikiran ini adalah saudaraku medan peperangan dari setan. Setan itu sangat suka saudaraku mempengaruhi pikiran kita. Ya, bukankah saudaraku kadang-kadang saudaraku orang berbicara lalu kita sakit hati, itu karena apa? Karena setan, nah dia menghina kau. Lalu kita percaya, padahal sebetulnya Tuhan sedang memproses kita. Apapun kata orang, jangan pernah tersinggung saudara. Yang menjadi masalah kita, apa kata Tuhan? Amin. Ya kata orang kan banyak kekurangannya.
Pastilah nggak sengaja, mungkin pun sengaja. Tetapi proses dari menjadi murid ini, saudara bisa lihat seberapa saudara mengizinkan jiwa dan hati ini diubah oleh firman. Karena firman itulah satu-satunya yang menguduskan. Amin. Karena firman itu Tuhan. Tuhan itu menguduskan, mentransformasi kita lewat firman. Itu sebabnya seorang yang menjadi murid nggak boleh enggak, saudara, bertekun merenungkan firman. Lalu membiarkan firman ini mengubah cara berpikir. Banyak kali anak-anak Tuhan berkata, kupikir, ya kan saudara? Jangan kupikir apa yang firman katakan. Itu yang kita pikirkan. Kalau pikir, misalnya kita kupikir, kalau kupikir, kita ada hamba Tuhan bilang sama saya waktu kami ada Zoom, lalu dia bilang, Ibu Tobing, tolonglah doakan. Apa topik doanya? Anak saya, bikinlah namanya si X, udah tamat sarjana, udah menikah. Anak saya mau cari kerja, tapi kerjanya di ujung pandang. Hah? Di Makassar. Tapi suaminya di tempat lain. Iya, nggak apa-apa, berpisah mereka. Oh, saya nggak mau doain, saudara. Mana saya mau doakan? Ya, pikirannya kan nggak apa-apa kerja. Karena sekarang orang, saudaraku, zaman modern, pikirnya firman ini bisa dimodernisasi. Tidak. Firman ini tidak pernah berubah untuk dari zaman ke zaman. Bukan kita yang menyesuaikan diri dengan, bukan firman menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita. Kita yang menyesuaikan diri dengan firman. Saya berkata tidak. Pada tahun 94, suami saya kan pindah tugas ke Palembang. Saya kan waktu itu guru dosen, melayani buka praktek. Kalau dalam pikiran manusia, saya enggak ninggalkan praktek, tentu sayang. Ada berkat, dan itu juga untuk Tuhan. Kalau saya ninggalkan pelayanan, apakah nanti diizinkan oleh waktu itu Pak Munte? Kalau saya juga, saudaraku, di kampus saya pegawai negeri, apakah mudah minta permisi? Semua serba sulit. Disitulah saya diproses menjadi murid. Menjadi murid enggak enak, saudaraku. Menjadi murid itu dedikasi, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendak Tuhan, saya nggak boleh bertarak dengan suami saya. Kehendak Tuhan, saya nggak boleh berpisah dengan suami saya. Tentu harus bayar harganya. Itulah yang namanya taat dengan dasar kasih hormat. Dan sungguh kita percaya jalan Tuhan itu sempurna. Mungkin yang kau pikirkan matang-matang, hebat-hebatan, pasti mentok, saudaraku. Karena pikiran kita ini terbatas. Pikiran firman tidak terbatas. Saya pikir gimana caranya. Tetapi waktu aku dan suamiku komitmen, kita tidak bisa berpisah. Tapi saya harus mengikut suami saya. Pertama, praktek saya tutup. Itu bukan mudah ya. Karena di situ ada berkat-berkat. Dan perawat saya juga harus saya juga tolong. Bagaimana dia tidak lagi bisa bekerja. Karena saya akan tinggalkan. Kedua, puji Tuhan, Pak Munte setuju kau harus ikut suami. Ketiga, bagaimana permisi sebagai pegawai negeri, saudara, itu nggak mudah, saudaraku. Tetapi waktu saya permisi, kepala bagian saya berkata, nggak apa-apa dok, kapan kau ke Medan, kan dekat Palembang, kau ngajar, kapan kau ke Medan, semua dimudahkan Tuhan, dibuka Tuhan jalan yang kupikir sulit, saudaraku. Gimana ini Tuhan? Memang Tuhan kan kita menghadapi tantangan ujian untuk menguji seberapakah kita menjadi murid yang betul-betul taat kepada guru, kepada firman. Apakah karena saya baru taat kepada Tuhan? Kalau saya merasa dirugikan, saya bilang, ini jalan saya. Saudara ikut Tuhan menjadi murid tidak seperti itu. Haleluya. Nah, supaya kita bisa dimurnikan, supaya kita bisa, saudaraku, dimuliakan, saudara. Haleluya. Artinya dimuliakan. Kalau kita meninggal, Tuhan menyambut kita, diberikan tubuh kemuliaan. Itu tujuannya. Haleluya. Nah, kita sampai jam berapa ya? Hah? Nah, atau nanti minggu depan gitu. Atau bulan depan. Jadi sudah mengerti saudara, kalau ada menjadi murid itu artinya kalau murid di sekolah, adakah sekolah yang berkata orang tuanya, Pak Guru, di sekolah ini ada ujian-ujian? Ya ada dong, ada PR-PR, ada. Nggak mau lah anak saya sekolah di sini, repot. Banyak gereja-gereja nggak perlu repot, saudara boleh keluar masuk, nggak diapa-apain. Apakah saudara mau begitu menjadi orang Kristen?
Mau dong, ngeri dong. Kalau di sidang ini saudara diperhatikan, bukan karena kurang kerjaan. Itu karena tanda peduli. Tapi siaku kita ini, kesombongan kita nggak mau diusik karena kita nggak nyaman. Disitulah firman Tuhan mengatakan seorang murid harus menyangkal diri. Seorang murid harus pikul salib. Seorang murid harus ikut Tuhan. Haleluya. Itulah syarat seorang murid. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, saudara tahu kasih karunia Tuhan Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa menang dalam ujian. Saudara tidak bisa berkata Tuhan jangan ada masalah, enggak pun diminta datangnya masalah itu. Karena salah satu cara Tuhan mendidik anak-anaknya yaitu dengan masalah, aniaya, tekanan, ujian, persoalan. Tapi seandainya pun itu masalah karena dosa salah kita, tetapi sepanjang kita mau bertobat minta ampun, Tuhan bimbing lagi kita kepada jalannya. Itulah kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari pertama, jadi syarat seorang murid saudaraku, ya. Jadi saudara, saya sudah menyampaikan kepada saudara kenapa kita perlu dimuridkan, ya sudah tahu ya, untuk supaya sampai kekekalan, kemuliaan Tuhan memenuhi kita sampai kepada rencana Tuhan semula. Sekarang bagaimanakah saudaraku ciri-ciri seorang murid atau kualifikasi seorang murid? Saudara, yang pertama, seorang murid itu harus menjadikan Tuhan bukan nomor satu. Kalau tapi satu-satunya. Haleluya. Kalau nomor satu berarti Tuhan itu masih bisa disandingkan, ya kan? Tuhan nomor satu, ini nomor dua kan? Tidak, Tuhan nggak bisa disejajarkan. Tuhan itu topnya. Yesus itu segalanya. Hanya Dia junjungan kita. Hanya Yesus penguasa hidup kita. Hanya Yesus pegang kendali. Aman saudara. Di tengah gelombang, badai, topan apapun, kalau Tuhan memegang tangan kita aman. Tapi kalau sendiri sedikit pun gelombang, amblas saudaraku. Mari percayakan diri kita. Bukan hanya percaya dalam hal-hal yang nyaman bagi kita, dalam hal yang dimana kita diuji iman kita seperti Abraham. Mari keluar tampil sebagai orang yang beriman, iman yang murni. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian, tidak akan pernah kami menyembah patung dewa Tuhan. Itulah artinya Sadrak, Mesak, Abednego mentuhankan Tuhan dengan benar. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudaraku, orang Kristen mengenal Tuhan itu tidak secara gambaran besar. Dia melihat Tuhan itu dari segi kasihnya saja. Kalau aku berdosa, Dia ampuni. Kalau aku butuh, Dia tolong. Kalau aku ada sesuatu yang ku perlukan, pasti Dia beri jalan keluar. Jadi saudaraku, itu tidak cukup. Lihat Tuhan dengan gambaran seutuhnya. Selain Tuhan itu benar pengasih, Tuhan itu juga kudus. Tuhan itu juga adil, saudaraku. Haleluya. Adil. Enggak bisa bertuhankan dua. Matius 6:24, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti satu orang benci, satu orang sayang. Mari jadikan Tuhan itu kurios. Apa saudara? Artinya penguasa hidup. Saudara tidak bisa main-main. Tapi yakinlah penguasa hidup Tuhan Bapa yang melahirkan kita kembali sangat murni cintanya kepada kita. Dia telah membuktikannya dengan mati waktu kita masih berdosa. Dia serahkan nyawanya. Dia terhina. Kejam sekali saudara Roma, saudaraku. Membunuh Tuhan, menyiksa Tuhan. Tapi semua itu Tuhan berikan buktinya supaya saudara bisa menjadi milik Yesus. Dan Tuhan itu milik kita, saudaraku. Jadi yang pertama, Lukas pasal yang ke-14 ayat 25, 26, 27 ini. Pertama, menjadi murid, cirinya dan syaratnya harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Dan di atas semuanya itu adalah katanya, jikalau seorang datang kepadaku, ya kan? Ya. Pada suatu kali, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri pun, ia tak dapat menjadi. Tuhan tidak bisa, saudaraku, diduakan. Jadikan Yesus the only one. Jadikan Yesus Tuhan penguasa hidup kita. Jadikan Yesus kendali atas semua. Bukan saudara pegang kendali.
Kalau saudara boleh punya cita-cita, tetapi kalau cita-cita itu tidak seturut seperti kata tadi, doakan anakku supaya dapat kerja sini. Enggak mau saya doakannya. Bertobat kamu, berdoa supaya anakmu ini yang perempuan ikut ke suaminya. Dan apa nanti di sana, Tuhan buka jalan lebih dari yang kita doakan. Dengan cara Tuhan, haleluya. Itu enggak mudah. Di situ dimurnikan iman seorang murid. Dan disitulah kedewasaan. Dan disitulah saudaraku kita bisa lebih mengenal bahwa Tuhan itu nggak pernah bohong. Dia tidak pernah berdusta. Amin. Jadi jika seorang tidak membenci, artinya padahal firman Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Ini kok disuruhnya jika kau tidak benci bapak, ibumu, istri, anakmu, nyawamu nggak layak jadi murid. Maksudnya kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada sesuatu dibandingkan kepada Tuhan seolah-olah membenci. Artinya kasihlah Tuhan itu dengan seluruh keberadaan kita. Kalau ada pun saudaraku misalnya mengasihi Tuhan itu seperti tadilah Sadrah Mesach Abednego. Tantangannya kalau dia nggak menyembah patung dia akan dibakar. Tetapi kasihnya kepada Tuhan membuat Sadrah Mesach Abednego murid Tuhan ini memilih mati dibakar daripada menyangkal Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap. Dan kita diuji saudaraku, tiap hari kita diuji. Semua termasuk saya. Diuji apakah saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kita taat kepada perintahnya. Haleluya. Kenapa kita taat? Karena kita sayang sama dia. Kenapa kita sayang sama dia? Karena dia lebih dulu sayang kepada kita. Benar kan saudaraku? Mungkin saudara berkata, Ibu Tobing, payah kali patuh itu. Ada saudara berpikir demikian? Coba saya mau tanya, sulit enggak taat? Coba angkat tangan saudara yang mengatakan, sulit Bu Tobing. Angkat tangan saudara. Saya mau melihat. Jangan netral ya. Yang mengatakan sulit taat Bu, coba angkat tangan. Yang mengatakan enggak sulit kok, yuk. Yang enggak mengatakan enggak sulit. Jangan netral. Nah, saya mengatakan tidak sulit. Tapi bukan mulut saya mengatakan firman. Mari kita lihat tanda orang mengasihi Tuhan dia taat. Taat kalau senang-senang mudah. Ya kan misalnya anakku pergi ke di sana ada emas sekilo, pasti kita tak segera itu ya. Anakku pergi ke sana ada singa mengaum-ngaum untuk melulur engkau, nggak mau laku Tuhan. Padahal di sana ada jiwa mungkin. Nah sekarang kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Tanamkan firman ini supaya saudara jangan berkata susah. Maka Tuhan kasih kepada kita apa saudara? Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa nggak menolong? Mau enggak saudara ditolong? Nah itu kalau mau ditolong enggak susah. Ini ayatnya, yuk. Sebab inilah kita baca semua ya, biar tertamlah yuk sama-sama jemaat Tuhan yuk. Sebab inilah kasih. Nah itu jawabannya. Malu enggak kita sama Tuhan? Berat kali Tuhan. Daging kita. Tapi kalau kita hidup dikuasai roh yang ada, saudaraku, aktifkan Roh Kudus itu. Jangan jalan sendiri. Udah datang di dalam kita dan dicurahkannya, nolong kita, memampukan kita. Dan berkata seperti Sadrah Mesach Abednego, enggak apa-apa, mati pun demi Yesus. Dan Tuhan enggak akan mau kita seperti itu. Dia tahu kemampuan iman kita enggak seperti itu ya kan. Enggak dimintanya kepada saudara, bunuh anakmu ini. Kasih uang rumahmu, bakar rumahmu, enggak akan itu. Karena dia tahu kemampuan iman kita. Tapi kalau kata Tuhan ampuni, jangan benci, hidup kudus, beribadah, baca Alkitab, jiwa-jiwa selamatkan. Itu kan memang tugas yang membuat kita bertumbuh. Saudara kenapa enggak mau? Ada berarti sesuatu yang aneh dalam pengikutan kita. Firman Tuhan itu tidak berat untuk ditaati. Ucapkan ini, kalau setan bilang mana sanggup kau hidup kudus, setan tutup mulutmu. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan tidak berat untuk dilakukan. Dan firman itu akan membawa aku kepada pertumbuhanku. Tutup mulutmu setan. Jangan kau tipu-tipu aku. Selama ini kau suruh-suruh aku begini-gini. Udah terlalu lama kau tipu aku ya. Sekarang kau yang kuinjak-injak di bawah kakiku. Binasa kau. Haleluya. Jadi yang pertama,
Jadikan Yesus segala-galanya bagi saudara. Lebih dari keluarga, lebih dari yang lain. Saudara, jangan saudara berkata, masa aku telantarkan. Justru kalau kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, kasih kita pun sempurna kepada keluarga kita. Kepada juga yang lain. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mengutamakan Yesus di dalam ayat Lukas 14. Yang kedua, setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib, ya. Kita ayat yang berikutnya, ya. Lukas 14 ayat 27. Coba kita lihat. Atau 26. Tadi pertama Yesus segalanya, mengutamakan Tuhan, mentaati Tuhan, ya. Yang 27 saudaraku, 27. Pikul salib sang aneh. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan dengan taat pada Tuhan, tidak layak jadi jadi nggak jadi murid. Kalau nggak jadi murid, apa jadinya? Jadi pengikut iblis saudara, dua cuman. Satu pengikut Tuhan, satu pengikut Jangan maulah saudara, gue pastikan di pihak mana kita berada, amin. Yang hadir hari ini, saudara semua punya potensi untuk menjadi, saudaraku, orang-orang yang berdampak. Ya, jadi ayat yang ke-27, jadi kalau kita, saudaraku, sebagai murid, tandanya kita murid, yaitu murid yang sejati, mau menyangkal diri. Contohnya siapa? Guru kita Yesus. Bukankah di taman Getsemani Tuhan berkata, bukan kehendakku Bapa, tetapi ada pikul salib. Setiap orang Kristen yang enggak pikul salib bukan murid. Yang hidup semua maunya enggak memikul salib, saudaraku. Memikul salib artinya, kan salib begini ya, gini ya. Waktu kehendak saudara bertentangan dengan firman, saudara berkata, aku salibkan keinginanku. Aku salibkan semua cita-citaku. Karena itu tidak seturut dengan firman. Nah, itu artinya pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Seorang yang mau menjadi murid tanpa pikul salib enggak akan bisa jadi murid, saudaraku, enggak bisa. Sedangkan satu-satunya menjamin keselamatan kita jadi jadi enggak ada jalan pintas. Biar dengan pernyataan ini saudara mulai membenahi cara berpikir saudara, amin. Yang ketiga, pastikan saudara tidak punya agenda apa-apa kecuali firman Tuhan menjadi fokus hidup kita. Lukas 14:33. Jikalau jikalau di antara kamu tidak menyerahkan segala miliknya, tidak dapat jadi. Saudara pernah dengar tentang Matius 18 atau 19, seorang kaya yang sangat kaya sekali, saudaraku. Waktu dia bertanya, Tuhan, bagaimanakah untuk mendapat hidup yang kekal? Pernah dengar ini kan? Lalu Tuhan berkata, tidakkah kau baca dalam hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, kasih ini, kasih saudaramu. Sudah kulakukan. Tinggal satu lagi. Apa katanya? Tuhan, serahkan milik hartamu, bagikan sama orang miskin, kau kaya di sorga, ikut aku. Tuhan mau menguji ini jiwa, hatinya mau mengikut Tuhan, mau masuk sorga dia kan. Tapi dia tidak mau melepaskan. Artinya bukan salah kaya, tapi kalau cinta kepada benda, keterikatan dengan benda, gak bisa jadi murid. Apa ikatan saudara? Saya dulu ikatan saya apa saudaraku? Terlalu rajin, sampai rajinnya seperti Marta. Saudara tahu kan? Marta sibuk kali kau. Padahal kau gak dapat yang penting seperti Maria ini. Kita pikir dulu, si Maria ini malas banget. Si Marta ini kok gak dipuji. Rupanya, saudaraku, Marta ini pun terikat kerja. Udahnya makan Tuhan, masa pun dia gak dimakan Tuhannya. Si Maria ini karena memang hatinya sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Waktu Tuhan datang, apa yang dibuatnya? Duduk di bawah kaki Tuhan. Apakah Maria ini malas? Enggak, yang punya rumah itu Maria, kakaknya paling tua, baru Marta, baru Lazarus. Jadi saudara, kenapa Tuhan tidak mau kita terikat? Ada orang terikat kerja, ada orang terikat handphone, ada enggak di sini? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Kalau saudara, kalau saya lihat saudaraku, saya lihat, ini saya lihat sendiri ya, saya lihat sendiri. Kalau ada dulu, zaman belum ada handphone, kalau tinggal dompet kita, pasti kita pulang kembali ya, betul ya. Tapi sekarang tinggal dompet kita nggak ada masalah.
Tapi tinggal handphone kita, sejauh apapun kita akan kembali cari. Berarti itu terikat. Punya uang nggak salah, terikat uang itu dosa, nggak bisa diproses. Orang yang terikat, apa ikatan saudara? Ikatan malas, ini kabar baik. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengenal kebenaran, kemerdekaan akan menjadi milikmu. Makanya murid itu ada proses perubahan. Sakit saudara, orang malas disuruh rajin, sakit enggak? Sakit. Orang jorok disuruh bersih, sakit enggak? Sakit. Setahun sekali sikat gigi disuruh tiap hari, mana mau dia? Rusak gigiku, berdarah nanti. Orang jorok disuruh bersih saudaraku. Orang tukang bohong disuruh jujur. Yang gayanya terus bohong dan menganggap bohong itu satu nama talenta sama dia. Itu terikat. Ada orang yang mudah tersinggung, pendeknya kita ini belum ada yang sempurna. Dalam pemuritan inilah kita disempurnakan. Tuhan bilang jangan terikat. Dan sekarang banyak orang kan mau tanya kan, kamu mau menjadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi konten kreator ya kan? Anak kecil. Pak Jokowi yang nanya, mau vlogger, mau apa lagi satunya ini, apa namanya? YouTuber. Yang sampai 25 juta. Wah, itu kan cara mudah lah ya, istilahnya. Ya modal-modal apalah namanya, ada macam modal yang masak-memasak, ada yang jalan-jalan, ada yang ketawa hahaha. Pendeknya apapun, pendeknya tampil dengan berharap dapat uang. Itu udah terikat. Tuhan bilang kalau bekerja, kalau mencari uang itu mesti bekerja, mesti berkeringat. Amin. Kecuali memang dia punya bakat konten kreator. Ada saya lihat misalnya bagaimana konten kreator itu pada waktu yang pernah tahun yang lalu negara kita ini yang ada demon-demon kan, ada yang dari Eropa ya kan. Dia memang konten kreator itu menyuarakan apa saudaraku, kedamaian ya kan. Memang itu bakatnya. Dan dia bukan cari uang. Memang itu bakatnya, dia tahu politik. Memang sekolahnya politik. Kalau kita nggak tahu apa-apa yang kita tampilkan anak-anak, ketawanya orang saudara. Janganlah. Mari lepaskan ikatan kita, amin. Firman Tuhan mengatakan makan pakai cukuplah katanya. Kalau belum ada rumah, nggak usah kali saudara terikat, mesti ada rumah. Nggak perlu. Yang penting saudaraku, kita semua bebas di dalam mengikut Tuhan. Amin saudaraku. Jadi lepaskan, jangan ada lagi yang saudara terikat. Ya, terikat uang, terikat harga diri, terikat apa saudaraku, nonton drama Korea ada ya? Aku nggak tahu apakah drama Korea. Syukur-syukur Ibu Tobing nggak pernah pula kepingin drama Korea, karena itu aja ceritanya kurasakan. Di toko-tokohinya kita ya. Bodoh kali kita, nggak mau lah kita. Lebih baik kita baca Alkitab, berdoa untuk Indonesia yang tidak baik-baik aja. Itu murid itu peka dia dengan gurunya, amin saudara. Bagaimana 12 murid itu kecuali Judas mati untuk Tuhan. Nah sekarang saudaraku yang kasih, tambah-tambahannya nanti saudara baca di warta gereja ya. Kemudian yang berikutnya saudaraku, kalau mau kita menjadi murid, Matius 18 ayat 3, yaitu jadilah hati ini seperti anak-anak. Apa keistimewaan anak-anak? Pasti orang tua tahu. Misalnya ibunya mencubit anaknya. Apakah anaknya sepanjang hari itu SKT sama mamanya? Ketawa dia, mama, lalu dicubit mamanya pantatnya. Ya, anak kecil nggak tahu dendam, saudara. Anak kecil polos, pikirannya nggak banyak. Yang penting makan, minum, coklat, es krim itu. Begitulah Matius 18:3. Kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kau tidak dapat masuk kerajaan. Ya karena nggak jadi murid, nggak bisa masuk, nggak murid kau nggak bisa, diskualifikasi. Jadi saudaraku, marilah kalau seorang murid miliki hati Yesus, saudaraku. Hati yang bersih, amin. Hati yang tidak mudah tersinggung, tidak sakit hati, hati yang lapang, hati yang murni, amin saudaraku. Kalau ada pun mungkin orang mencaci kita, enggak kita ingat sampai matahari terbenam, sampai tanggalnya kita ingat, enggak, kita ampuni. Seperti anak kecil, enggak banyak pikirannya, yang enggak tahu dia pikiran jahat, bersih hatinya. Demikianlah bersih kata Tuhan, kalau kau tidak bertobat dan memiliki hati seperti anak, kau enggak bisa menjadi murid. Yang keempat, ya saudaraku, haleluya. Kemudian seorang murid saudaraku harus berbuah.
Yohanes pasal yang ke-15, saudara ingat itu ya, apa dikatakan? Demikianlah hendaknya engkau dengan berbuah banyak, kamu disebut murid, nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudaraku, kalau kita murid, apa tandanya, apa cirinya? Kita berbuah. Buah apa? Buah karakter. Haleluya. Karakter kita semakin menjadi seperti Yesus. Amin saudara. Disukai. Apakah ada orang benci sama Yesus? Ada. Ada. Orang Romawi Herodes benci karena cemburu kan. Pemuka-pemuka Yahudi benci kan. Tapi mana yang lebih banyak, benci atau sayang sama Yesus? Sayang, disukai. Karena selalu membawa berkat kedamaian, kelepasan, sukacita. Haleluya. Jadi bagi kita juga dikatakan Tuhan, Yohanes 5, engkau tinggal dalam firmanku, firmanku di dalam engkau, pasti engkau berbuah. Berbuah karakter, berubah hidup kita menjadi pribadi yang disukai. Berbuah jiwa-jiwa, kita terbeban seperti Yesus. Tuhan, saudara tahu Tuhan Yesus peduli jiwa-jiwa. Dia mengasihi orang-orang di luar sana. Ini di sepanjang jalan ini nggak tahu saya di ujungnya itu di mana ujungnya nggak tahu saya. Mungkin kita perlu selidiki. Doa keliling. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berjalan dari kota-kota ke desa-desa. Kita juga. Kok sekarang nggak perlu jalan, ada punya kereta. Pendeknya kalau saudaraku, buah itu buah jiwa, buah pelayanan, buah karakter. Ya. Kemudian tanda-tanda yang lain lagi saudaraku, selain kita memiliki buah, kemudian saudara yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Ini yang terakhir. Amin. Yohanes 13 ayat 35. Jikalau engkau saling mengasihi, supaya semua dunia tahu kamu muridku. Jadi murid itu saudaraku nggak perlu mendemonstrasikan pinternya ngomong firman. Buktikan memang kita ini saksi murid Tuhan. Amin saudara. Fotokopi Tuhan. Mengasihi itu bukan karena layak orang kita kasih. Siapapun kita kasih. Karena apa? Karena kita udah jadi murid. Kalau kita belum jadi murid, kita nggak bisa mengasihi saudaraku. Kita cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Marilah lewat firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, saya juga menghimbau saudara ya. Pertama saudara, pastikan saudara ya, saudara sedang dalam proses dimuridkan. Saudara dimuridkan dengan banyak cara. Di rumah tangga dulu, orang tua, bapak dan ibu memuridkan anak-anaknya. Haleluya bapak ibu. Jangan cukup dikasih HP. Tadi anak-anak kecil 2 tahun udah pegang HP. Ya. Itu saudaraku harus hati-hati karena kita belum nggak ngerti anak-anak itu bahaya. HP itu radiasi ke mata, ke saraf, bahaya banget. Ya, janganlah dikasih dulu. Jadi orang tua bijaksana. Lalu suami istri di dalam rumah dia diproses untuk jadi murid. Kemudian saudaraku, proses ini juga terjadi menjadi murid di kelompok sel. Amin, saudara. Di kelompok sel, mari PKS memuridkan dan juga PKS dimuridkan oleh gembala sidang. Gembala sidang saling memuridkan dengan sesama hamba-hamba Tuhan atau di atas saudara ya. Jadi mari kita semua memuridkan, dimuridkan. Rumah tangga dimulai dari rumah tangga, dari saudaraku, dimanapun kita berada, bergerak ke hati kita oleh belas kasih. Haleluya. Mari cek belas kasih kita. Apakah kita terbeban? Kalau murid seperti guru Yesus itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu Yesus pergi memberitakan Injil. Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah. Perjamuan kudus, setiap perjamuan kudus saudara katakan bahwasanya jadikanlah ini peringatan bagi aku. Beritakanlah sampai aku datang. Kematian Yesus untuk orang berdosa. Jadi murid Tuhan saudaraku bukan saja menyaksikan, tapi diri kita sendiri jadi saksi Injil. Karena kita sudah mengikuti teladan. Mari akhiri hidup ini dengan menyelesaikan dengan baik. Jangan sekedar hanya Kristen tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadilah Kristen yang benar-benar menggambarkan Kristus dalam hidup kita lewat pengajaran-pengajaran firman yang sudah kita saudaraku mulai dari diri sendiri. Dimanapun seperti ini, saudara tidak sekedar rutinitas datang kemari. Sepanjang saudara di kemari, saudara minta Tuhan mengajari kita kebenarannya untuk mengubah pola pikir kita. Haleluya. Hingga pulang dari tempat ini sesuatu terjadi, saudara. Setiap kita beribadah,
Kuasa Tuhan mengubah kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadikan aku muridmu, jadikan aku muridmu.